warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Adik-adik, insyaallah kita pada kesempatan ini akan belajar kembali di materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, di mana insyaallah kita akan membahas sekarang terkait dengan pelestarian alam dan lingkungan. Mari kita simak materi. Terkait pelestarian alam dan lingkungan ini, Allah berfirman di surat Ar-Rum ayat ke-30, surat ke-30 ayat ke-41. Mari kita sama-sama baca dan simak ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Al-ayat sadaqallahul adzim. Artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran surat Ar-Rum ayat ke-41. Lalu ayat selanjutnya yaitu ada di surat Ibrahim ayat ke-32. Mari kita baca dan simak sama-sama. Bacalah Al-Quran dengan tartil supaya kita meraih pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. Artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air hujan itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dia juga telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagi kamu sekalian. Quran surat Ibrahim ayat 32. Itulah ayat yang kedua tentang anjuran melestarikan alam dan lingkungan. Selanjutnya ada satu lagi, yaitu di Quran surat Az-Zukhruf surat yang ke-43 ayat ke-13. Mari kita baca dan simak sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان
artinya agar kamu dapat duduk di atas punggungnya. Kemudian jika kamu sudah duduk di atas punggungnya, kamu akan mengingat nikmat Tuhanmu dan mengucapkan Maha Suci Zat yang telah menundukkan semua ini bagi kami. Padahal kami sebelumnya tidak mampu menundukkannya. Quran Surat Al-Zukhruf ayat 13. Nah, sebelum kita membahas tentang inti kandungan dari surat-surat yang telah kita baca, maka kita akan belajar terlebih dahulu tentang hukum lam jalalah. Apa itu lam jalalah? Lam jalalah adalah apabila ada huruf lam dalam lafzul jalalah atau lafaz Allah yang didahului oleh huruf dengan harokat fathah atau dhammah atau kasroh. Cara membaca lam jalalah dibagi menjadi dua. Ada yang dibaca tebal, istilahnya disebut tafkhim. Yang kedua ada yang dibaca tipis atau istilahnya disebut tarkib. Contohnya seperti yang tebal, lam jalalah lafaz Allah yang tebal itu seperti apa? Seperti Allahumma. Nah, itu. Jadi tidak boleh dibaca Allahumma, tapi yang betul dibaca Allahumma. Loh, seperti kita dalam sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa dibaca loh? Karena lam jalalah itu didahului oleh huruf harakat fathah. Kemudian yang kedua, contoh lam jalalah dibaca tipis atau tarkib. Contohnya adalah Bismillah. Bismillah. Gak boleh dibaca Bismillah. Kenapa? Karena lam jalalah sebelumnya berharakat kasroh, mi-nya nami, Bismillah. Maka dibaca lah. Jadi kesimpulannya adalah lam jalalah dibaca tebal atau tafkhim, maka suaranya itu adalah loh, Allahumma. Kalau lam jalalah yang hukumnya tipis atau tarkib, dibacanya adalah lah, Bismillah. Kemudian yang kedua ada bacaan ro. Setelah kita mengenal lam jalalah, maka kita akan mengenal hukum bacaan ro. Yang pertama adalah ada ro dibaca tafkhim atau tebal. Huruf ro-nya berharokat fathah. Contoh, Rabbana atau dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kedua huruf ro berharokat dhammah. Contoh, yastagfiruna. Nah, ro-nya kan berharakat doma, ru, yastagfiruna. Maka dibaca tebal, ru, yastagfiruna. Jelas. Yang kedua huruf ro berharokat sukun yang didahului huruf berharokat fathah atau doma. Contohnya, yurzakun. Yurna itu tebal, yurzakun. Selanjutnya adalah sebelum huruf ro berharakat sukun terdapat huruf ro berharakat kasrah bukan asli. Kemudian yang kedua adalah ada ro dibaca tipis. Ro dibaca tipis. Semua huruf ro yang berharokat kasroh baik di depan, tengah maupun di akhir kata. Contohnya rijalan,
Rijalan, huruf ro yang berharakat kasroh baik di depan, di tengah maupun di akhir. Contoh misalnya di awal, rijalan, rijalan. Kedua, sebelum huruf ro terdapat huruf ya, sukun. Contoh al-alimul khabir. Nah, sebelum huruf ro itu terdapat huruf ya sukun. Al-khabir, al-khabir. Jadi asal terdengar aja, gak terlalu tebal. Al-khabir, al-khabir. Gak boleh dibaca gini, gak boleh dibaca al-khabir, bir. Nah, gak boleh dibaca begitu. Yang selanjutnya adalah huruf ro berharokat kasrah dan mendahului huruf ro yang sukun. Kalian bisa lihat ya contoh-contohnya. Atau jawajul wajhain, boleh tebal atau juga boleh tipis. Kemudian kandungan Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang tadi dibaca di awal. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Kandungan dari ayat ini adalah yang pertama, menceritakan sejarah umat manusia di masa lampau yang telah membuat kerusakan atau al-fasad di daratan dan di lautan. Nah, ini menceritakan di Al-Quran ini adalah tentang sejarah umat-umat masa lalu. Seperti kaum Ad, itu kan di bumi hanguskan oleh Allah karena kekufurannya begitu. Kemudian juga kaum Nabi Lut, itu kan kelakuan-kelakuan mereka seperti itu. Kemudian yang kedua, kerusakan tersebut berupa pencemaran hingga alam tidak lagi dapat dimanfaatkan atau tidak layak untuk ditinggali kembali. Nah, kerusakan tersebut berupa pencemaran hingga alam tidak lagi dapat dimanfaatkan atau tidak layak untuk ditinggali kembali. Kerusakan yang dimaksud dalam ayat ini yaitu kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia, misalnya eksploitasi alam yang berlebihan, perampokan, pembunuhan, dan yang lain sebagainya. Jadi, ini kan sekarang banyak sekali yang disebabkan karena kerusakan, ya, eksploitasi alam seperti menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan, kemudian juga terjadi pembunuhan. Ini adalah merupakan bagian daripada pengerusakan alam, perampokan, korupsi kalau sekarang itu dan yang lainnya. Kemudian juga kerakusan para kekuasaan, ini juga sama, merupakan perbuatan yang merusak alam. Nah, yang ketiga, maksud dari kandungan surat Ar-Rum ayat 41 itu adalah melarang membuat kerusakan terhadap lingkungan karena dampak buruk akan menimpa kehidupan umat manusia. Jadi maksudnya kalau ada lingkungan yang dirusak, yang berdampak itu bukan hanya dia yang merusak, tetapi juga kena kepada yang lain ikut merasakan begitu. Makanya tidak boleh istilahnya kita berbuat kerusakan karena berdampak itu akan kepada semuanya. Lalu yang keempat adalah perintah kepada umat manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Maka kita sebagai pelajar, mulai dari sekarang, mulai dari hal kecil, mulai dari diri kita sendiri, silahkan minimal kita membuang sampah pada tempatnya. Minimal kita menjaga ketertiban di kelas kita, minimal kita menjaga kebersihan di lingkungan sekolah kita, bahkan bukan hanya di rumah, bukan hanya di sekolah, di rumah, di lingkungan tempat kita main juga kita harus menjaga, melestarikan kebersihan, kenyamanan, dan keindahan lingkungan. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah menjaga dan melestarikan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama. Jadi kalau tanggung jawab bersama berarti adanya kesadaran bersama, saling mengingatkan dan mau diingatkan. Itulah adalah pribadi yang mencerminkan di surat Ar-Rum ayat 41 ini.
Lalu di kandungan Quran surat Ibrahim ayat 32, ya, ini adalah menegaskan yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan bumi dan segala keteraturan serta fungsinya masing-masing. Jadi Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, segala isinya termasuk yang mengatur semuanya. Jadi semua yang mengatur siang malam, pagi-pagi harus dingin misal, siangnya harus panas, sorenya harus petang misalnya adem dan yang lain, maka semuanya adalah Allah yang mengatur. Di suatu daerah terjadi perbedaan cuaca di Indonesia dengan di negara-negara lain di belahan dunia, itu juga Allah yang sudah mengatur. Lalu yang kedua, langit yang tak terhingga luasnya dan benda langit yang tak terhitung jumlahnya, semua taat dan patuh mengikuti ketentuan Allah dengan berjalan dan bergerak pada garis edarnya masing-masing. Jadi semuanya gugusan bintang, kemudian planet, semuanya tunduk pada Allah. Makanya kalau misalnya ini tidak diatur oleh Allah, maka semuanya akan bertabrakan. Mars bertabrakan mungkin dengan bulan. Bulan juga akan bertabrakan misalnya dengan Venus dan yang lainnya. Karena Allah sudah mengatur dia berada pada posisi porosnya masing-masing, maka semuanya teratur. Dan ini adalah yang mengaturnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah SWT menjadikan bumi yang terhampar, gunung dan lembah yang di dalamnya terkandung sejumlah mineral bumi, serta menurunkan hujan dari awan di langit, kemudian menghijaukan bumi dari tumbuhan dan menghasilkan darinya sebagai rezeki serta sumber kehidupan manusia. Jadi bumi ini yang sangat indah, ada gunung-gunung, juga ada sungai-sungai, ada pohon-pohon, ada manusia di dalamnya. Ada dataran tinggi, dataran rendah, ada lautan. Di dalam lautan ada ikan. Di dalam lautan ada kerang. Di dalam kerang ada mutiara dan yang lain. Semuanya itu adalah kekayaan alam yang sangat luar biasa. Dan semuanya adalah Allah yang menciptakan. Di bumi ada ayam, ada burung-burung yang sangat bervariasi dan sangat indah. Itu semuanya Allah yang menciptakan, Allah yang menyiapkan. Kemudian di dalam perut bumi juga ada minyak bumi, batu bara, emas, nikel, dan yang lainnya semuanya Allah yang menyiapkan, Allah yang menyediakan. Kemudian terjadi turun hujan, kemudian berujung kepada tanaman yang tumbuh, menghasilkan buah, buah itu manis dan kita makan. Ini semuanya Allah telah siapkan untuk dimanfaatkan umat manusia. Maka kuncinya adalah jadilah orang yang bersyukur atas anugerah Allah yang telah Allah siapkan di muka bumi ini. Nah, terakhir kandungan surat Az-Zukhruf ayat 13. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan alam semesta hingga manusia dapat memanfaatkannya. Oleh karena itu hendaklah manusia mengingat nikmat Allah yang telah dikaruniakan oleh Allah. Maka tugasnya adalah kita mengingat semua nikmat Allah, nikmat besar, nikmat kecil, nikmat yang terasa ataupun yang tidak terasa, semuanya adalah pemberian Allah. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita taat kepada Allah, rajin sholat, melaksanakan perintah agama, rajin mengaji, rajin belajar. Itu bentuk syukur tentang nikmat Allah. Karena tugas manusia hanya satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah. Ibadah dalam bentuk hablum minallah, langsung kepada Allah seperti salat, zikir, berdoa, ataupun misalnya ibadah melalui perantara manusia, silaturahmi, tolong menolong, sedekah, infak dan yang lain. Itu adalah ibadah dalam bentuk hablum minannas. Lalu yang kedua, Allah SWT menciptakan hewan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan ataupun transportasi. Hewan itu bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk bahan makanan.
kita sarapan mungkin tadi dengan ayam, atau kemarin kita misalnya dengan daging dan yang lain, itu adalah karunia Allah yang halal untuk kita. Mau ayam, mau kambing, mau sapi, tapi syarat harus dimasak dulu dengan baik ya, supaya sehat. Ataupun dijadikan transportasi. Seperti apa? Seperti kuda, gajah, itu kan transportasi dari hewan yang Allah siapkan untuk manusia. Lalu yang ketiga adalah perintah untuk memperlakukan hewan dengan baik, seperti senantiasa menyayangi hewan dan melestarikannya. Nah, ini adalah anjuran kita merawat hewan. Kita punya kucing di rumah, kita rawat, kita kasih makan, bahkan kita perhatikan kesehatan dan juga tempat tinggalnya. Itu bagus. Kenapa? Anjuran Allah untuk merawat hewan. Kita misalnya punya burung, sama. Burung juga kadang-kadang kan kita ada nilai bisnisnya ketika misalnya diurus dengan baik. Ada juga misalnya domba yang tanduknya luar biasa, itu sama. Jadi memelihara hewan itu merupakan salah satu anjuran daripada Allah, tapi tentunya hewan yang tidak membahayakan. Lalu yang terakhir, yang keempat, kewajiban manusia untuk menjaga alam dari kerusakan, memanfaatkannya dan tetap menjaga martabatnya sebagai ciptaan Allah, melestarikannya sebisa mungkin dan mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk perbuatan nyata. Nah, di sini adalah tugas manusia adalah bersyukur atas nikmat tentang karunia alam semesta ini. Adapun perilaku yang mencerminkan di surat Ar-Rum, surat Ibrahim, dan surat Al-Juruf ini diantaranya adalah menjaga dan mengelola lingkungan dengan prinsip keseimbangan yang berkelanjutan. Artinya memanfaatkan potensi alam untuk kehidupan umat manusia dengan tetap menjaga dan mengantisipasi dampak seperti ini. Jadi jaga lingkungan ini, jangan sampai buang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan. Kemudian juga tidak boleh berbuat kerusakan, perilaku kita menyolong, maling, korupsi, dan yang lainnya, karena itu merupakan bagian daripada merusak alam. Kemudian yang kedua, senantiasa tunduk, patuh, dan taat kepada Allah dalam memanfaatkan alam dengan penuh syukur. Nah, kita itu adalah tetap memanfaatkan alam ini, menggunakan alat ini adalah dengan mematuhi asas-asas yang diperintahkan oleh Allah, aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Allah. Tidak boleh berlebihan, jangan sampai membahayakan yang lain. Yang ketiga, menjaga dan merawat lingkungan alam dari kerusakan agar tercipta keseimbangan dan keberlanjutan. Maka ada istilah menanam 1000 pohon. Itu salah satu bentuk merawat lingkungan. Kita tidak menuai, tidak membuat illegal logging, jadi menebang pohon sembarangan. Ya, perbuatan yang tidak merawat lingkungan. Tidak boleh kita membuang misalnya bekas limbah-limbah yang sangat membahayakan, itu juga tidak boleh. Yang keempat adalah melestarikan alam dan lingkungan dalam bentuk perbuatan nyata. Jadi sekecil apapun yang bisa kita lakukan, minimal misalnya kita punya pohon di rumah, itu kan memelihara alam. Minimal udara yang ada di lingkungan kita adalah terasa segar, minimal lah seperti itu. Menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, itu merupakan perbuatan melestarikan alam dan lingkungan dalam bentuk perbuatan nyata. Ajaran Islam tentang pelestarian alam dan lingkungan, Rasulullah SAW memberikan beberapa contoh pelestarian alam dan lingkungan dalam bentuk perintah dan larangan sebagai berikut. Larangan mencemari lingkungan dengan limbah plastik, limbah besi, dan yang lainnya. Larangan apa? Membakar perkebunan. Gak boleh kita perkebunan, karena perkebunan itu merupakan hutan yang sangat bermanfaat untuk udara kita, kesegaran udara kita. Tidak boleh kita melakukan pembakaran.
mau di rumah atau di mana. Kalaupun ada yang perlu dibakar, ya boleh-boleh saja, cuman kalau sampai membakar perkebunan yang areanya sangat luas itu sangat membahayakan. Seperti yang terjadi sekarang ini di Kalimantan, itu kan membahayakan dengan asapnya, mengganggu transportasi udara dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah larangan menelantarkan lahan. Jadi lahan itu gak boleh kita biarkan. Kalau kita punya lahan, misalnya mau luas ataupun tidak luas, manfaatkan. Tanami pohon yang bermanfaat, yang berbuah, yang bisa kita nikmati. Gak boleh dibiarkan. Lalu yang keempat adalah perintah penanaman pohon. Nah, jadi kita minimal punya tanaman di rumah kita masing-masing. Ya, seperti itu. Baik, mungkin itu yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk belajar hari ini. Semoga kita senantiasa menjadi anak yang soleh-soleha, pelajar yang soleh-soleha, dan meraih ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.